Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara. Pada hari Minggu ini kita masih menggunakan liturgi khusus, yaitu dalam kondisi yang sangat luar biasa kita. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah kita membuka dari Kidung Jemaat nomor 10. Baiknya yang pertama saja, pujilah Tuhan Sang Raja. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia menyertai kita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 368 pada kaki salib, bait yang pertama dan baitnya yang kedua.
Mari kita berdoa. Terpujilah Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami ucap syukur penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini Engkau masih memberikan nafas kehidupan, karunia dan anugerah yang Kau limpahkan kepada kami, serta kekuatan, kesehatan kami Tuhan. Dan kami ucap syukur penyertaan dalam kehidupan ini Tuhan. Nah, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya juga Tuhan memberkati kami semua. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami juga merindukan Engkau berkata-kata firman yang kami baca dan juga kami akan renungkan. Pimpin dan sertai kami Tuhan, sehingga kebenaran daripada firman boleh kami mengerti dan boleh kami pahami. Tuhan Yesus, kami serahkan semua dalam nama. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini sesuai dengan amanah gereja terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari Mazmur pasalnya yang ke-118, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Demikian bunyinya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan dilanjutkan pada ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-26. Demikian bunyinya. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepada-Mu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemunculan. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita kembali memuji Tuhan. Dari kitab Jemaat nomor 27, meski tak layak diriku.
Pembacaan dan perenungan kita pada pagi yang indah sesuai akal gereja diambil dari Matius pasal ke-21 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Dengan perikop Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Namun sebelum kita baca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Pujilah Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Kami mengucap syukur penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih pada saat yang berbahagia ini, kami boleh belajar dan merenungkan sebuah firman. Dan biarlah Engkau memimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, sehingga kebenaran pada firman-Mu boleh kami mengerti dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami serahkan semua di dalam nama-Mu. Amin. Dengan demikian bunyinya, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depan itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina, tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikan. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka bawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan, dan ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi Anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyatakan, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan tadi mengingatkan kita kayak apa sebenarnya kehidupan manusia itu kalau sedang dielu-elukan ataupun diunggul-unggulkan dari bagaimana manusia, ataupun pada saat ini bertepatan dengan kehidupan kita, atau bagaimana pada saat ini juga menyangkut hari atau minggu-minggu Bangkara, menyambut Paskah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam sebuah perenungan ini, pernahkah kita mendapati seorang tamu ataupun rumah kita didatangi oleh seorang tamu atau siapapun orangnya, ataupun yang terlebih-lebih bagi terkasih atau saudara-saudara kita yang lain? Bukan mungkin lagi kita melakukan kegembiraan yang luar biasa dan menyambutnya, membukakan pintu, mengulurkan tangan, berjabat tangan, dan seterusnya. Itulah refleks kita, itulah respon kita ketika ada saudara kita ketika datang. Bahkan senyum kebahagiaan pun ada bersama dengan kita semua. Ada yang menunjukkan kebahagiaan yang begitu luar biasa. Seperti halnya pada saat ini atau dalam konteks nas ini, Yesus berada di sebuah kota di Galilea yang begitu luar biasa penyambutan. Seperti halnya dia masuk dalam rumah kita, disambut, atau tamu tadi disambut dengan luar biasa. Bahkan pada saat ini apa yang terjadi? Kehidupannya makanya sudah disambut Yesus. Ketika Natal saja, nanti yang lainnya tidak ada. Berarti kalau kedatangan tamu hanya waktu-waktu tertentu saja, bukan setiap hari, atau mengharapkan sesuatu di dalam atau apa yang akan terjadi dengan tamu tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam hal ini Yesus dielu-elukan oleh murid-muridnya di sebuah kota atau di dekat Yerusalem atau di Betfage. Itu merupakan suatu kehidupan
bagaimana saudara dia menyambut sang juru selamat. Bahkan sudah sebenarnya utarakan bagaimana nanti kehidupan itu. Bahkan dia bakal dielulukan berarti bahwa ini dan bahwa itu dan seterusnya. Penyambutan berarti membawa segala sesuatunya seperti halnya orang-orang pada waktu itu. Seperti halnya kita membawa dan menyambut tamu yang datang ke rumah kita masing-masing. Bawa kebahagiaan, senyum dan apapun di dalam hati kita tercurah. Itu membawa kebahagiaan. Berbeda dan ada tamu kita juga berbeda membawakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan yang mendasar pada saat ini ataupun tema yang kita angkat bahkan pada apa kenapa Yesus harus diturunkan? Dia akan seorang yang biasa. Yang pertama, kenapa Yesus menyatakan keledai yang lemah, betina yang katakanlah baru melahirkan, kayak apa? Kenapa lembaga yang lainnya kuda, unta dan segala sesuatu? Di dalam hal ini tema yang kita angkat, engkau pun akan dipakai oleh Tuhan. Dipakai bukan katanya sekedar dipergunakan, dipakai bukan hanya sekedar manfaatkan, tetapi dipakai adalah menjalankan tugas, menjalankan kewajiban, menjalankan segala sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita melalui diri kita. Kalau kita melihat dari konteks Nasr, siapa yang dipakai? Bukan orang yang menyambutnya, bukan orang yang memberikan bajunya, bukan memberikan atau yang mengeluk-elukkan. Di dalam hal ini, Matius ini menekankan kepada seekor keledai ataupun keledai bersama anak-anaknya. Kenapa harus keledai lagi, Pak? Kenapa Yesus tidak memakai binatang gajah, binatang unta, atau saya pikir keledai memang binatang yang umum pada waktu itu digunakan selain daripada kuda dan unta. Di dalam hal ini keledai ingin diungkapkan adalah seekor binatang yang lemah, tak berdaya, bahkan kadang-kadang dia tidak kuat untuk jalan jauh, tak mampu apapun, tak mampu berbuat apapun. Di dalam hal ini dia pun keledai ini bisa dikatakan donkey dalam bahasa Inggrisnya, dan bahasa ini adalah gold atau call. Dalam bahasa Indonesia ini, bahasa sehari-hari ini adalah call, disebut dengan anak domba atau anak keledai atau apapun. Kelemahan selalu dipakai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tak berdaya selalu dipakai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari kelemahan tak berdaya ini menuju ke bagaimana gambaran manusia. Bahkan yang kedua, ketika kita lemah berarti tidak ada kekuatan, tidak ada daya lagi yang kita harus berbuat, tidak ada lagi kekuatan apapun untuk melakukan segala sesuatu. Tapi kita mampu, tapi ada sesuatu hal yang harus dilakukan. Yang kedua, bagaimana dengan keledai yang tertambat? Kita pikirkan keledai yang tertambat berarti tanduknya tidak bisa bertambat. Ya kita yang malah gila, sepertinya yang tidak tahu arah dan tujuannya. Seperti itu. Yang ingin menunjukkan bahwa kita manusia ini kalau dalam kelemahan dan tak berdaya ini tertekan oleh hukum-hukum yang seharusnya membebaskan kita, tetapi tidak membebaskan kita, justru menjerumuskan manusia. Coba bayangkan kalau keledai itu tertambat dan tidak dapat makan berapa hari, pasti akan mati. Begitu juga manusia, kalau dia tidak bisa dibebaskan, dia akan mati. Pembebasan apa yang ingin dilakukan? Inilah kelemahan manusia. Manusia tertambat oleh kehidupan-kehidupan di sekitar. Manusia harusnya dibebaskan. Bebas bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Bebas semua gue tidak bisa.
Di dalam hal ini gambarannya pun diwujudkan dengan Yesus. Kenapa dia dielulukan, kenapa dia dimunculkan lagi. Di dalam hal ini dia ingin menggenapi nubuat-nubuatnya tentang dirinya yang nantinya dia akan menyelamatkan seluruh umat manusia. Islam juru selamat itu yang berakhir datang, dan dia pun disambut dengan luar biasa. Di Al-Walukan tadi dibaca dalam Zakaria 9 ayat 9, bersorak-sorak suaranya dengan seterusnya. Dan yang kedua, kita pun manusia seperti halnya diberi kesempatan untuk menerima Dia, diberi kesempatan untuk menerima Dia yang diurapi, membukakan hati dan pikiran kita, melakukan segala sesuatu biarlah Dia yang memimpin dan yang melaksanakan. Dan yang ketiga, dia pun harus mampu menghadapi kematian, atau bahkan dia harus mampu menghadapi maut. Dari kelemahan manusia kemanusiaannya pun dia harus menghadapi maut dengan sendiri. Seperti halnya manusia, kita menghadapi kesulitan, kita manusia menghadapi kesukaran, kita harus hadapi. Ketika ada kesukaran, kenapa kita harus mundur dan berbalik arah? Seperti halnya keledai betina tadi yang digambarkan dengan seorang yang lemah, yang tak berdaya, tak mampu berbuat apa-apa, yang tidak bisa melakukan segala sesuatu, tapi ada kekuatan yang luar biasa. Yaitu siapa yang membuatnya, siapa yang melakukan, siapa yang menunjukkan semua itu. Inilah Dia, Sang Yesus. Kapan kita akan dilakukan? Kapan kita masalah? Secara pribadi kita manusia sering melakukan seperti itu. Secara pribadi kita mengalami ketakutan, kelemahan itu. Tapi ketika kita menghadapi, ada Yesus, ada kekuatan yang membuat kita luar biasa, ada Roh Kudus. Bagaimana kita harus berbuat seperti itu? Seperti halnya pada saat ini dalam hal Matius tadi, oleh Yesus dieluk-elukan bagaimana dia mengatakan ketika ia masuk di Yerusalem, gemparlah seluruh Yerusalem itu. Jadi ada kekuatan yang begitu luar biasa. Seperti yang Mazmur tadi, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Berarti ketika kita lemah, Dia menolong kita. Ketika kita mengejar Tuhan, Dia yang mengangkat kita. Berarti Dia mengalami kasih setia. Kita juga manusia harus untuk mengalami kasih setia Tuhan. Setiap hari kita harus mengingat Tuhan. Setiap hari kita juga harus, dalam hal ini Mazmur ayatnya yang ke-21, aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab dan telah menjadi keselamatanku. Keselamatan dan kita bersyukur itulah kunci. Tidak ada hal-hal yang lainnya yang nantinya kita akan diberkati. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika kita dipakai bagaimana? Ketika kita mau melakukan apa? Pak, saya terbeban berat, Pak, saya letih, Pak, saya loyo. Semua manusia loyo dan semua manusia letih. Ketika kita boleh melihat keledai yang betina ini, kita boleh melihat bahwa keledai ini pun letih menghadapi berbagai macam hal tekanan, berbagai macam hal tuntutan bagi yang menghimpit, tapi dia dipakai oleh Tuhan. Ketika keterhimpitan itu pun muncul, bukan kita lari, tapi kita akan dibebaskan. Keterhimpitan itu muncul atau kejatuhan kita muncul, kita datang kepada kita akan dibebaskan. Seperti halnya Tuhan tak memberkati kita, dan karena itulah keselamatan Tuhan nyatakan kepada kita. Dan kita pada saat ini dan pagi yang indah ini dalam kondisi yang sulit pada saat ini, jangan lemah dan jangan kita berputus asa, dan jangan kita mengatakan, kayak apa ini? Apakah saya harus lari? Kayak apa ini? Tetapi tetap bersandar kepada Yesus sebagai Sang Juru Selamat kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus,
Kami mengucap syukur Tuhan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih pada saat ini Tuhan, seluruh dunia ini Tuhan sedang mengalami musibah yang begitu luar biasa. Wabah virus, wabah bakteri, wabah penyakit atau apapun Tuhan, sehingga kehidupan manusia sedang terancam. Ketakutan demi ketakutan muncul di dalam hati kami. Kelemahan demi kelemahan ataupun kami sendiri sedang menciut ketika melihat hal itu. Tapi ketika kami boleh melihat Engkau datang Tuhan, Engkau menghampiri kami Tuhan, hingga pada saat ini kami boleh melihat Engkau yang luar biasa dan kuat. Kami terus bersandar dan berharap kepada semata, bukan kekuatan manusia, tapi Engkau yang selalu menaungi kami. Engkau pun pakai kami Tuhan di dalam kondisi seperti ini Tuhan. Engkau pakai kami Tuhan dengan segala kelemahan kami, ketidakberdayaan kami, supaya kami pun boleh dibebaskan, supaya kami pun boleh terhindar dari berbagai macam hal seperti ini. Nah, pada saat yang bahagia ini Tuhan, kami boleh datang kepada bahwa keluarga kecil kami yang pada saat ini boleh berkumpul dengan kami atau jauh dari biar Engkau berkati. Jadikanlah keluarga kecil kami menjadi terang dan lilin di tengah dunia ini. Walaupun kami mengalami keterlibatan, walaupun kami mengalami kesukaran dalam kehidupan ini, Tuhan, kami pun boleh nyatakan ketika kami melakukan kesalahan kepada-Mu, kiranya Engkau juga ampuni kami semua, puni segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Hanya Engkau yang selalu mengampuni kami Tuhan, kami selalu berharap kepada-Mu. Begitu juga kami berdoa untuk pemerintah ataupun pemimpin bangsa kami, baik dari tingkat pusat atau pada saat ini kami berdomisili. Berkatilah mereka semua dan keluarga-keluarga mereka. Jadikanlah mereka panutan, pemimpin teladan bagi kami semua, sehingga masyarakat tidak bimbang dan tidak melihat lagi sosok pemimpin, dan pimpinlah mereka Tuhan, sehingga rancangan boleh terjadi bagi mereka dan bagi masyarakat. Begitu juga kami semua pada saat ini Tuhan, Kau boleh memimpin kami. Berkati seluruh majelis-majelis Tuhan pada saat ini, ketika kami mengalami kesukaran hidup ini. Jadikanlah kami kuat dan jadikanlah kami tetap tegar menghadapi situasi Tuhan. Tuhan Yesus, Kami pun menyerahkan seluruh kehidupan kami, usaha dan pekerjaan yang kami lakukan sepanjang hari. Biarlah Engkau pakai usaha dan pekerjaan kami dan untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami serahkan semua di dalam nama-Mu. Dan doa ini kami alaskan dalam doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat yang berbahagia ini, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 412 bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Oh,
Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan beri engkau dalam wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah minggu tanggal 5 ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.